untuk program itu gitu. Yang dilakukan, program yang akan dilakukan itu apa? Itu buat pertanyaannya. Oke, apa program yang akan dilakukan? Tuh, ada lagi? Jangan dilupakan dong modul 1. Ini udah selesai pendidikan guru penggerak. Perjalanannya masih panjang sebagai guru itu seumur hidup ya kan? Sampai 60 tahun. Menentukan arah penyelidikan untuk berbasis kekuatan ya. Berbasis kekuatan yang ada di sekolah. Oke, buat pertanyaan. Ada lagi? Bapak-bapak belum ada suaranya. Buat pertanyaan ini adalah bagaimana kita ya membuat pertanyaan tentang program apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi sekolah gitu, seperti itu. Atau prakarsa perubahan. Berarti bagaimana buat pertanyaan untuk bisa membuat sebuah prakarsa perubahan. Ada lagi? Menambahkan ya Bu, menyusun deskripsi pertanyaan untuk menggali apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditentukan. Untuk mencapai visi dan misi. Saya mencoba mengulas kembali ketika Bapak Ibu membuat tahapan BAGJA BA G J A buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Nah, ketika membuat itu, Bapak Ibu membuat tabel kan? Ya, buat tabel. Kemudian ada pertanyaan. Dari semua tahapan itu ada pertanyaannya kan? Kemudian ada tindakan apa yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Artinya di setiap tahapan itu Bapak Ibu harus membuat pertanyaan, betul? Betul. Nah, di tahap membuat pertanyaan itu, pertanyaan apa yang dibuat? Pertanyaan untuk mencapai tujuan. Apa hasil dari apa yang akan dicapai? Untuk mencapai tujuan. Apa yang akan dicapai? Apa yang akan dilakukan? Nilai-nilai positif yang dikembangkan. Ada yang punya file tahapan BAGJA-nya? Boleh dibuka? Yang sudah mengerjakan 3.3 ada? Ya, nilainya apa terkait apa? 3.3 sudah. Kalau yang belum, coba dilihat yang 1.3. Sudah? Nah, boleh ada yang menyampaikan? Berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu buat, berarti dibuat pertanyaan utama itu apa sih yang ditanyakan di situ? Kenapa kita perlu melakukan hal tersebut sama bagaimana caranya? Oke, kenapa kita perlu melakukan hal dan bagaimana caranya? Bu, itu ya. Pada tahapan buat pertanyaan ini adalah pertanyaan utama yang menentukan arah penyelidikan berikutnya ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran ya dan prakarsa perubahan. Oke, kalau boleh saya berikan sedikit, ini apa pemahaman saya ya. Membuat pertanyaan utama itu adalah bagaimana tahapan itu bisa memprovokasi seseorang untuk melahirkan sebuah ide baru. Bapak hebat, ini luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Saya mencatat semuanya. Kemungkinan nanti juga akan meng-ATM-nya ya. Izin dulu sekarang. Itu baru-baru, ada yang baru program, baru rencana gitu ya, rencananya akan dilakukan. Ada juga yang memang sudah ada dilakukan. Tapi emang kita harus mempunyai apa ya Bapak dan Ibu? Seperti programnya Ibu Lingga tadi apa? Station of the Dream ya. Kita harus punya mimpi ya. Hidup tanpa mimpi itu bagaikan makan tanpa nasi. Tidak kurang-kurang energinya bagi kita gitu orang Sunda. Karena sesudah makan roti, makan kupat belum makan. Jadi kita harus punya mimpi. Mimpi-mimpi yang sudah disusun
hebat semuanya itu akan nanti diimplementasikan, akan dibuktikan, akan diraih menjadi sebuah kenyataan. Nah, karena kita hidupnya di dalam sebuah satuan pendidikan, apakah sekolah itu hanya milik kita? Tidak, ya. Sekolah itu adalah milik bersama, harus kolaborasi dengan semua tim yang ada di sekolah. Nah, untuk itu di tahapan dari mimpi ya, itu akan difokuskan. Kalau tadi kan banyaknya B dengan A, sekarang kita masuk ke G, gali mimpi. Hanya 2 aspek ya yang akan sama-sama kita pikirkan. Yang pertama adalah ibu bapak mengidentifikasi aktor, siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi yang dilakukan oleh ibu bapak untuk mengajak para aktor itu terlibat dalam program yang kita buat. Jadi hanya 2 ya. Yang pertama, siapa sih aktor yang terlibat, dan kedua, bagaimana strategi yang akan kita lakukan untuk melibatkan mereka dalam program kita. Hanya 2 ya. Nah, baik, silakan akan mengulang seperti tadi teknisnya, akan diskusi dalam kelompok. Sama dengan tadi, mengulang saja. Diskusi dalam kelompok, 2 hal yang tadi. Kemudian nanti juga akan mempresentasikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ya? Langsung saja. Menghemat waktu 30 menit ke depan. Silakan kepada Ibu. Belajar matematika ini nyaman gitu, enggak apa sih, biasanya kan kalau anak-anak suka malas gitu kan ya. Nah, terus kalau yang matematika kita harus identifikasi juga nih yang bikin nyamannya harus supaya nggak terlalu sama matematika. Terus yang keduanya melakukan sesi diskusi untuk mengetahui minat mereka dalam bidang matematika. Banyak yang modal yang dari aset-aset yang bisa diberdaya dan modal manusia juga karena dari rapor pendidikan sama minat dalam literasi siswa itu kurang gitu. Iya betul. Tapi kalau saya programnya itu nyalakan literasi ya, jadi anak itu membuat sebuah karya, mereka itu bebas menentukan karya apa yang akan mereka buat. Kalau saya buat jadi sekarang udah bagian digital, jadi tinggal nunggu apa itu lolos atau enggaknya. Nanti kalau lolos Belum tinggal gelisik gerakan yang nulis asik buat pertanyaan. Nama programnya gelisik ya. Ini merupakan jenis kegiatannya termasuk kegiatan kurikuler yang saya baru sudah berjalan kelas 3. Nah, itu yang pertanyaannya. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan toilet? Terus apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hidup murid hidup bersih dengan program betot bersih-bersih sangat kaitan dengan rapat pendidikan itu dikaitkan dengan iklim keamanan, meningkatkan iklim ya memang di 27 untuk iklim apa namanya keamanannya itu masih pada kurang gitu kan. Itu jadi intinya mah supaya si toilet itu teh aman, nyaman buat siswa intinya. Jadi pertanyaannya apakah bisa kalau siapa tahu di program ini juga bisa jadi ajang untuk informasi. Tadi mutu pendidikan, kalau mutu pendidikan itu kan belum tentu selalu dari nilai akademik kan gitu. Bisa jadi dari skill life skill anak-anak ini juga bisa menjadi mutu pendidikan. Karena kan yang dites gitu kan, saya suka bingung juga sih Bu dengan apa namanya teh ANBG ya kan, AN itu kan yang diteskan itu soal-soal juga gitu ya. Tapi yang dilihat itu jadi terpresennya life skill, lingkungan sekolah dan sebagainya, jadi ini bisa berkembang juga. Kenapa enggak mencoba kandungan saya di berjalan dengan harapan ini bisa
lagi untuk pendidikannya, paling nanti tujuannya itu jadi keterkaitannya yang akan disembuhkan, jadi itu harus ada benang merahnya gitu, apa sih yang bisa memperbaiki untuk pendidikannya gitu, menurut saya sih gitu. Jadi itu saya sih Tanggal Jumat nanti akan dibuka masalahnya jadi kreatif. dengan anak-anak kami olah pikir itu benar-benar ketika anak-anak tampil keberaniannya dan percaya diri, anak percaya diri dulu kan, dan betul ketika dia mau tampil nggak mungkin dong nggak mencari sesuatu dulu materi gitu kan, pasti mereka mau siapin dulu secara mandiri atau bisa dilatih sama gurunya gitu kan, itu pasti seperti itu. Jadi panjang saya kalau bisa Bagaimana meningkatkan inklusi sekolah dan atur aksinya itu gali mimpi. Nah dari di dalam gali mimpi kalau saya jadi bisa jadi berharap itu bisa memperbaiki pendidikan yang poin yang mana yang pentingnya tidak semuanya itu bisa memang apakah dari pembelajaran cara ini jadi makan